Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Satuan Operasi yang akan membahas tentang full shed electric village atau PEF. Next. Di sini anggota kelompok 5 ada saya sendiri dengan Sabrina Wahyu dengan NPM 4, Sabrina Yasmin dengan NPM 8, Selvina Puspita dengan NPM 24, Syaida Latifah dengan NPM 28, dan Vina Miftahul dengan NPM 38. Next. Di sini akan menjelaskan tentang definisi dari medan listrik berdenyut atau PEF. Ini adalah suatu metode pengawetan makanan dengan non-thermal yang menggunakan pulsa pendek listrik untuk inovaksi mikroba dan efek merugikan dapat diminimal pada atribut kualitas makanan, di mana teknologi PEF ini bertujuan untuk menawarkan atau membuat makanan menjadi memiliki kualitas yang lebih tinggi ketika dihadapkan pada konsumen, di mana prinsip kerjanya ini adalah fokus pada penerapan pulsa pendek medan listrik tinggi dengan durasi mikrodetik, mikro hingga milidetik, dan intensitas dalam urutan 80 kV per cm, di mana prinsipnya ini adalah pada fokus pada inovasi mikroba dan kualitas makanan, di mana pada inovasi mikroba ini tegangan tinggi yang diterapkan menghasilkan medan listrik yang menyebabkan inovasi mikroba sebagai akibat dari kerusakan membran permanen ini mikroorganisme itu menjadi tidak aktif. Kemudian pada kualitas makanan di sini adalah mempertahankan kualitas gizi makanan yang di dalamnya termasuk pada vitamin, mineral, dan rasa-rasa yang ada pada suatu produk makanan serta menonaktifkan mikroorganisme pada makanan tersebut serta mengurangi aktivitas enzimatik dan dapat juga berkaitan pada umur simpan suatu produk. Next. Selanjutnya, secara umum, sistem PEF untuk pengolahan makanan dibagi menjadi 3 komponen dasar. Yang pertama ada generator pulsa tegangan tinggi, yang kedua ada ruang, dan yang ketiga ada sistem kontrol. Untuk generator pulsa tegangan tinggi ini menciptakan medan listrik kuat yang diperlukan pada proses PEF. Yang kedua ada ruang pengolahan, di mana ruang pengolahan ini merupakan tempat di mana bahan makanan ditempatkan dan diproses dengan adanya medan listrik. Yang ketiga ada sistem kontrol, berfungsi untuk mengatur dan memantau parameter proses seperti durasi, intensitas pulsa. Hal ini proses berjalan aman, efisien, serta dapat mencatat data untuk analisis. Next. Selanjutnya ada beberapa komponen alat dari PF sendiri, yaitu komputer, ada power supply, ada washer, ada temperature chamber, ada pump, cooling cool, dan beberapa tempat penyimpanan dari produk itu sendiri. Nah, untuk yang power supply, tempat di mana energi dari sumber listrik itu disimpan dalam kapasitor dan dialirkan melalui ruang pengolahan untuk menghasilkan medan listrik pada bahan makanan. Jadi power supply ini akan mengalirkan medan listrik menuju temperatur chamber. Selanjutnya ada washer, itu di mana tempat bank kapasitor yang diisi oleh sumber daya arus searah yang diperoleh dari sumber utama, yaitu dari power supply tadi. Nah, selanjutnya ada pompa. Nah, pompa sendiri ini merupakan tempat yang digunakan untuk mengalirkan makanan melalui ruang pengolahan. Jadi bahan yang ada pada tempat awal produk itu akan dialirkan menuju temperatur chamber dengan bantuan adanya pompa ini. Selanjutnya, produk dari temperatur chamber akan menuju cooling cool, yang dimana merupakan sistem pendingin ruang digunakan untuk mengurangi efek pemanasan okmik dan mengontrol suhu makanan selama pengolahan. Lalu ada komputer ini digunakan untuk mengukur tegangan dan arus yang dikirim ke temperatur chamber. Selanjutnya ada komponen yang paling penting, yaitu temperatur chamber. Jika dilihat dari gambar yang sebelah kanan, itu gambar detail dari temperatur chamber, di mana nanti bahan akan dialirkan di antara kedua elektroda. Jadi ada elektroda positif dan negatif.
bahan makanan itu akan ditempatkan di antara dua elektroda tersebut. Nah, ketika pulsa tegangan listrik itu dialirkan, maka medan listrik yang kuat itu akan melintasi bahan makanan sehingga menyebabkan efek elektroporasi pada membran sel. Oleh karena itu, tadi kan tujuan utama dari PF ini kan untuk memperpanjang umur simpan organisme pada bahan makanan tersebut. Umumnya bahan yang digunakan yaitu seperti jus. Kemudian di sini ada aplikasi PEF pada apel freeze drying, di mana dapat diamati pada sampel apel sebelum pengeluaran freeze drying ini yang tidak diberi perlakuan dapat ditandai dengan deformasi dan penyusutan yang nyata. Sebaliknya, apel yang diberi perlakukan PF menunjukkan bentuk yang lebih seragam, kemudian pengamatan penyusutan, dan kualitas visual yang lebih baik. Dalam bentuk Pelestarian dalam bentuk makro ini dapat dijelaskan oleh dua fenomena yang terjadi akibat perlakuan PF. Di satu sisi, perlakuan PF ini akan menghasilkan distribusi gula dan air yang homogen di dalam sampel karena fenomena elektroporasi. Oleh karena itu, pengeringan sampel yang seragam dapat dicapai yang dapat menghasilkan penyusutan yang lebih kecil. Sampel yang diberi perlakuan PF akan turun ke suhu yang lebih rendah dan bertahan lebih lama pada suhu tersebut selama pengeringan dibandingkan sampel yang tidak diberi perlakuan. Oleh karena itu, pengeringan sampel yang diberi perlakuan PF dapat diciri-cirikan terutama oleh sublimasi dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan, terutama diatur oleh penguapan. Oleh karena itu, air dalam keadaan padat dapat melindungi struktur awal dan bentuk produk yang nantinya akan menghasilkan pengurangan volume yang minimal. Kemudian dapat dilihat pada gambar scanning elektromikroskopi atau SEM dari sampel kering yang diberlakukan PF dan yang tidak diberi perlakuan. Gambar SEM menunjukkan bahwa struktur mikrosampel yang tidak diberi perlakuan dicirikan oleh keberatan tinggi, struktur kompak, dan tidak adanya pori mikro dan makro yang terlihat. Sebaliknya, pada sampel yang diberi perlakuan PF menunjukkan adanya pori-pori besar dan porositas bahan kering yang lebih tinggi. Dari kedua gambar ini dapat membuktikan retensi bentuk makro yang disebutkan di atas berhubungan dengan penerapan atau perlakuan PF sebelum pengolahan freeze drying. Setelah itu terdapat aplikasi PF pada keripik kentang. Pada penelitian ini, varietas kentang yang digunakan yaitu kentang Lamoka. Kentang Lamoka adalah cipa yang paling umum di Amerika Serikat karena ukuran, bentuk, dan kandungan gulanya. Menggoreng irisan kentang dalam minyak memulai reaksi Maillard yang menghasilkan molekul sensorik yang meningkatkan rasa, warna, dan tekstur yang semuanya diinginkan untuk keripik kentang. Namun, salah satu senyawa yang tidak diinginkan akibat reaksi Maillard adalah terbentuknya akrilamida. Akrilamida yaitu bahan kimia yang menyebabkan kanker karena terjadi penggorengan biasanya pada yang mengandung karbohidrat. Banyak banyak usaha yang dilakukan, salah satunya yaitu PF untuk menurunkan akrilamida ini. Strategi yang disarankan oleh Food and Europe Toolbox pada 2019 menyebutkan PF dapat dipatenkan sebagai alternatif untuk mengurangi akrilamida pada produk berbahan dasar kentang dengan membiarkan laresen dan gula reduksi dikeluarkan dari kentang. Next. Pembuatan keripik kentang ini dimulai dengan pencucian, yaitu setelah itu pengkupasan, dan setelah itu terdapat PF treatment ini. Setelah di PF dapat dipotong dengan seragam tipis-tipis, setelah itu direndam dan dicuci. Baru setelah itu digoreng, didinginkan, setelah itu packing. Pelakuan pada keripik kentang ini dapat menyebabkan keripik kentang Lamoka ini terjadi penurunan penyerapan minyak oleh keripik pada saat penggorengan.
PF terbukti mempersingkat waktu penggorengan sebesar 10% dibandingkan dengan pengolahan konvensional. Diperkirakan dibutuhkan 1.165 kWh untuk menggoreng 2.500 kilo keripik kentang per jam. Selain itu, pelakuan PF telah disarankan sebagai alternatif dari blanching untuk mengurangi prekursor akrilamida sebelum digoreng. Selain itu, kandungan lemak keripik kentang berkurang sebesar 6,45% ketika membandingkan PF rendah versus kontrol yang tidak dilakukan PF. Next. Selanjutnya, di sini ada pengaplikasian pulse electric valve pada susu. Untuk susu sendiri menggunakan medan listrik intensitas tinggi, yaitu berkisar 1-100 kV per cm untuk beberapa mikrodetik yang akan dialirkan di antara dua elektroda pada suhu ruang. Nah, pengaplikasian PF ini dapat menginaktivasi mikroba karena kerusakan di elektrik dan elektroporasi membran sel, yang diawali dengan elektroporasi di mana terjadi kerusakan listrik pada dinding sel dan isi sitoplasma bocor sehingga menyebabkan kematian sel. Teori elektroporasi menyatakan bahwa efek utama medan listrik pada sel mikroba adalah meningkatkan permeabilitas membran akibat kompresi membran, porasi sel, dan inaktivasi sel akibat ketidakseimbangan osmotik melintasi membran sel. Dengan beberapa faktor penentu, yaitu parameter proses, parameter produk, dan karakteristik mikroba, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya untuk minuman susu skim dengan pelakuan PEF 35 kV per cm selama 1800 mikrodetik dapat mengurangi Listeria innocua sebesar 5 log cycle, dan pada susu biasa dengan pelakuan PEF sebesar 40 kV per cm dapat mengurangi Listeria innocua sebesar 4,3 log cycle dan lainnya. Next. Selanjutnya, pengaruh PEF pada enzim susu, di mana semakin tinggi intensitas medan listrik dan suhu, maka semakin besar penurunan aktivitas enzim yang dapat dicapai. Hal ini dikarenakan dengan pembukaan denaturasi, pemecahan ikatan kovalen, dan reaksi redoks dalam struktur protein hingga ketidakaktifan enzim. Di dalam jurnal ini dijelaskan dengan penelitian Sharma 2014, untuk xanthin oksidase akan turun sebesar 32%. Dan untuk enzim plasmin akan turun sebesar 12% pada perlakuan PEF 26,1 kV per cm yang dilakukan selama 24 mikrodetik dengan kombinasi pemanasan awal pada suhu 55 derajat Celcius selama 24 mikrodetik. Kemudian adapun penelitian Reiner 2009 dengan PEF 35 kV per cm selama 75 mikrodetik akan menurunkan aktivitas lipase sebesar 14%, menurunkan alkalin fosfatase sebesar 29%, dan menurunkan protease susu sebesar 37%. Selanjutnya, terdapat pengaruh PEF terhadap fungsi nutrisi susu. Yang pertama yaitu menurunkan waktu koagulasi dengan valve intensity 45 atau 55 kV per cm, pulse width masing-masing 500 dan 250 square monopolar pulse. Yang kedua ada menurunkan cottage cheese gel dengan bipolar square pulse 2 mikrosecond, field intensity 25 dan 28 kilo cm, pulse frekuensi 200 dan 400 Hz, dan flow rate 120 ml per menit pada suhu kurang dari 45 derajat Celcius. Kemudian pada frekuensi 400 Hz, bau susu mentah semakin berkurang. Susu dengan PEF 30 kV per cm akan memiliki renewability lebih baik dibandingkan dengan pelakuan suhu tinggi 50 derajat Celcius atau putih. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.